kembali dengan kisah seram. Langsung saja subrek, dan ini dia kisahnya. Pusaka terakhir Wali Jawa. Kisah pengorbanan melawan Raja Jili. Di tengah belantara Gunung Lawu, malam itu angin berhembus, seolah membawa bisikan dari dunia lain. Ranting-ranting menari dalam kesunyian, dan kabut turun seperti selendang gaib yang menyelimuti tanah Jawa. Di sebuah desa kecil bernama Pageraje, para warga menggigil, bukan karena udara dingin, tetapi karena firasat buruk yang menyelimuti malam itu. Entah kenapa, ayam tak berkokok, anjing menggonggong ke arah yang sama, puncak gunung. Seorang pria tua bernama Mbah Sumario berjalan terseok dengan tongkat tuanya. Ia adalah juru kunci lawas yang sudah puluhan tahun menjaga hutan lereng Lawu. Tapi malam itu, ia terlihat gelisah, bibirnya komat-kamit membaca doa yang bahkan lidah pun enggan mengucapkannya. Ia merasa sesuatu yang selama ini dikurung telah bangkit. Keris Kyai Surengpatan sudah dicabut, bisiknya dengan mata nanan, ke arah puncak. Sementara itu, di dalam gua gelap yang hanya diketahui oleh kalangan terbatas, terdengar gemuruh yang berasal dari perut bumi. Suara-suara gaib menggema, dan asap hitam keluar dari dalam celah batu. Dari dalam kabut muncul sosok setengah manusia, setengah bayangan. Ia berdiri tegak dengan mata merah membara, dan tubuh yang ditumbuhi sisik. Dialah Raja Jin Jawa, sosok kuno bernama Prabu Rawagana, penguasa dimensi jin di wilayah Mataram kuno, yang konon telah dikunci oleh para wali berabad silam. Namun malam itu, segel yang membatasi alam jin dan dunia manusia telah retak. Di saat yang bersamaan, seorang pemuda tak dikenal melangkah masuk ke desa Pageraje. Ia mengenakan sorban kelam dan jubah panjang berwarna hitam kebiruan, wajahnya tertutup. Hanya mata tajamnya yang terlihat menembus kegelapan. Ia berhenti di depan masjid tua yang telah lama ditinggalkan dan berbisik, "Sudah saatnya aku kembali. Rawagana harus lenyap selamanya." Pagi menjelang, namun sinar matahari tak sepenuhnya menembus desa Pageraje. Kabut masih tebal, dan udara terasa berat, seperti ditimpa beban kutukan yang tak kasat mata. Di rumah Mbah Sumario, seekor ayam hitam peliharaannya ditemukan mati dengan kepala terpenggal, namun tubuhnya masih utuh. Darahnya membentuk simbol aneh di tanah, menyerupai segel kuno dalam aksara Jawa yang bahkan tak bisa dibaca oleh warga. Biasa, Mbah Sumario langsung memanggil beberapa tetua desa dan memperlihatkan simbol itu. Wajah para sesepuh mendegang, dan salah satu dari mereka, Pak Darsa, langsung pingsan setelah melihatnya. Ketika sadar, ia berkata lirih, "Itu simbol panggilan bagi jin pengikut Rawagana. Kita sedang diawasi." Suasana menjadi mencekam. Ibu-ibu mulai membaca doa, sementara anak-anak dilarang keluar rumah menjelang petang. Di pojok desa, pemuda misterius yang datang malam sebelumnya terlihat duduk di bawah pohon trembesi tua. Ia memandangi langit sambil menggenggam batu kecil berwarna ungu gelap yang terus berdenyut seperti jantung. Ia tampak mendengar bisikan yang tak bisa ditangkap oleh telinga manusia biasa. Tanda pertama sudah muncul, tinggal 3 lagi sebelum Rawagana sempurna. Malam harinya, seekor kucing kampung tiba-tiba berbicara dalam bahasa manusia, memanggil nama sang wali misterius. "Wahai Zayat, waktumu terbatas, gerbang sudah terbuka." Rawagana mulai menumbuhkan cakar di dunia manusia. Pemuda itu, yang ternyata bernama Zayat, hanya menjawab tenang, "Biar dia bangkit. Aku datang untuk mengakhirinya." Salah seorang warga, Pak Diran, menemukan air sumur di belakang rumahnya berubah menjadi hitam pekat. Ia hendak mengambil air untuk wudhu. Namun ketika air itu menyentuh tangannya, kulitnya melepuh seperti tersiram asam. Suaranya menggema ke seluruh desa saat ia menjerit kesakitan. Para tetangga berlari. Namun sumur itu sudah mulai mengeluarkan bau amis dan darah menggumpal. Zayat datang ke lokasi. Ia mengusap air hitam dengan kain putih dan menaburkan pasir dari dalam tas kecil yang ia bawa. Begitu pasir menyentuh air, terdengar jeritan panjang dari dalam sumur, seolah ada makhluk besar yang sedang kesakitan. Dia menggunakan sumur sebagai jalur, gumam Zayat. Rawagana mencoba merasuki tanah ini melalui elemen air. Pak Diran akhirnya lumpuh.
Tubuhnya membiru dengan urat-urat menonjol seperti akar. Ia tak bisa bicara lagi, hanya menatap langit. Dengan mata kosong, istrinya memohon pertolongan ke masjid, namun para ustaz pun takut mendekat karena merasakan hawa panas tak kasat mata menyelimuti rumah mereka. Di malam yang sama, Sayyad memandangi langit. Bulan terlihat terbelah samar di balik kabut. Ia menggali tanah dekat sumur dan menemukan tulang manusia tua yang masih memancarkan energi hitam, kunci leluhur pengkhianat. Rawagana menanam benih dendamnya jauh sebelum generasi ini lahir. Dusun seberang, seorang perempuan bernama Bu Sinem ditemukan gantung diri di ruang tamunya. Tapi yang mengerikan bukanlah kematiannya, melainkan kenyataan bahwa tubuhnya menggantung tanpa tali mengambang di udara dengan mata menatap keluar jendela, seperti sedang menanti seseorang. Polisi desa tak berani mendekat dan hanya menatap. Dari kejauhan, Zayat datang lebih dulu. Ia menabur garam dan meletakkan cermin kecil di bawah jasad Bu Sinem. Cermin itu langsung retak, dan dari retakan keluar asap tipis yang berubah menjadi bayangan menyerupai wajah Rawagana. Suara-suara bisikan memenuhi ruangan. Bu Sinem diberi penglihatan dunia jin sebelum mati. Jiwanya ditarik sebagai tumbal untuk membuka dimensi Rawagana. Ketika jenazah diturunkan, Bu Sinem tiba-tiba membuka matanya dan tertawa histeris dengan suara lelaki. Ia berbicara dalam bahasa Arab dan Jawa kuno yang hanya bisa dimengerti oleh Sayyad. Waktunya belum habis, anak cucu wali. Kau terlambat. Tubuhnya lalu meleleh seperti lilin, meninggalkan tengkorak yang menghitam. Malam itu, satu bintang di langit jatuh dan menghilang tanpa suara di desa. Binatang ternak tidak mau makan, dan ayam-ayam bertelur darah. Semua pertanda kehancuran semakin mendekat, dan saya tahu, jika ia gagal dalam misi ini, bukan hanya Pagraji yang binasa, tapi seluruh tanah Jawa akan menjadi kerajaan baru Rawagana. Sayyad mengunjungi pendopo tua milik Mbah Karsa, seorang dalang sepuh yang sudah tak pernah mementaskan wayang sejak istrinya wafat. Di dalam rumah itu, tergantung satu buah wayang kulit yang sangat tua bernama Klana Sata. Tokoh rekaan yang tak pernah dikenal dalam kisah Mahabharata maupun Ramayana, tapi malam itu, wayang itu bergerak sendiri, menari perlahan, dan menciptakan bayangan aneh di dinding. Mbah Karsa gemetar. Ia mengaku didatangi mimpi buruk selama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu, Rawagana hadir sebagai raja besar yang duduk di atas tahta dari darat dan tulang. Ia menyuruh Mbah Karsa mementaskan kisah kebangkitannya atau seluruh keturunannya akan dijadikan tumbal. Wayang itu bukan milikku, itu diberi oleh suara gaib di pasar malam bertahun lalu, ucapnya lirian. Sayyad duduk bersila dan mulai membaca zikir sunyi yang tak dikenal umat awam. Wayang itu langsung menghitam dan terbakar dari dalam, tapi dari bayangan yang ditinggalkan, terlihat pintu gerbang tinggi dengan lambang naga bermata satu. Gerbang kerajaan jin Rawagana, gerbang dimensi J, telah dibuka sebagian, tapi masih bisa ditutup, kata Sayyad. Tapi aku butuh darah pengkhianat yang dulu membuka segelnya. Malam itu, langit desa terlihat merah membara di bagian timur. Petir menyambar meski tak ada hujan. Semua orang mulai bermimpi tentang goa batu besar, dan di dalamnya, suara memanggil mereka, datanglah, aku butuh kalian di rumah pasangan muda, Aldi dan Ratna. Anak mereka yang baru berusia 4 bulan tiba-tiba tertawa keras di tengah malam. Tapi bukan tawa biasa, tawanya seperti suara orang tua, serak dan berat. Ketika Ratna menyalakan lampu, bayi itu duduk tegak sendiri dan menunjuk ke arah pintu sambil berkata dengan bahasa jelas, "Ayah, ada yang menunggu di luar." Aldi membuka pintu dengan rasa takut. Di luar tak ada siapa-siapa kecuali pohon pisang tua, tapi dari balik daun pisang keluar tangan hitam panjang yang langsung mencengkeram dadanya. Aldi berteriak dan mundur. Ratna membawa anaknya dan berlari keluar rumah. Tapi bayi itu malah menangis sambil berkata, "Kembalikan aku." Dia belum selesai memberiku janji. Sayyad datang bersama Mbah Sumaryo. Mereka langsung melihat ke arah pohon pisang dan menyiramkan air dari kendi tua milik pesantren zaman dulu. Pohon itu terbakar, dan dari dalamnya keluar suara lolongan ratusan jin anak-anak.
Sayat berkata, Rawagana mulai mencuri jiwa polos. Ia ingin membentuk pasukan dari bayi-bayi yang belum sempat disucikan. Setelah kejadian itu, semua bayi di desa dipindahkan ke masjid besar dan dijaga siang malam oleh ibu-ibu dan kiai. Tapi malamnya, angin masuk lewat celah jendela dan membisikkan nama satu persatu dari mereka yang lahir pada bulan Surah akan diambil pertama. Sayat duduk bersila di atas sajadah tua milik Mbah Sumario, membentangkan kertas-kertas tua dengan aksara Arab Pagam dan Hana Carakar. Ia tengah menelusuri silsilah Rawagana di masa lalu. Rawagana bukanlah jin, ia adalah manusia sakti bernama Raden Arga Permana, seorang pangeran Mataram yang menolak Islam dan memilih menyatu dengan ilmu hitam demi hidup abadi. Setelah diburu para wali, Raden Arga kabur ke alam jin, menikah dengan putri jin dan membangun kerajaannya sendiri di dimensi lain. Namun sebelum kabur, ia meninggalkan satu keturunan rahasia di dunia manusia, anak manusia yang membawa darah pengkhianat dan menjadi kunci pembuka gerbang masa depan. Sayat sadar, ia butuh menemukan keturunan Raden Arga untuk menutup gerbang selamanya. Tapi siapa yang menjadi pewaris darah itu? Ia lalu menengok ke Mbah Sumario dan bertanya, adakah nama tua yang terlupakan di desa ini? Sumario hanya menjawab, ada satu, tapi keluarganya sudah dibantai oleh jin bertahun lalu. Tinggal satu cucu yang hilang sejak bayi. Di luar masjid, seorang remaja berusia 17 tahun yang sering dianggap aner karena tak pernah berbicara mulai melukis simbol aneh di tanah. Ia bernama Kafi, dan tanpa tahu siapa dirinya, ia menggambar segel Rawagana dengan presisi sempurna. Kafi, remaja pendiam itu, kini menjadi pusat perhatian. Ia mulai menggambar simbol-simbol aneh di setiap tempat yang ia kunjungi, tanah lapang, tembok rumah kosong, bahkan tubuhnya sendiri. Ketika ibunya mencoba mencuci simbol itu dari kulitnya, darah hitam mengalir dari pori-porinya. Ia tetap diam, namun matanya mulai berubah hitam kelam seperti batu obsidian. Sayat menemui Kafi di bawah pohon waru tua dekat makam desa. Tanpa berkata sepatah kata pun, Kafi menyerahkan selembar daun lontar yang ia ambil dari balik bajunya. Daun itu bertuliskan kalimat kutukan dalam huruf Jawa kuno. Aku adalah pintu, Rawagana akan masuk melalui darahku. Sayat sadar, Kafi adalah keturunan terakhir dari Raden Arga Permana. Malamnya, Kafi mengalami kejang hebat dan seluruh tubuhnya mengambang di udara. Suara Rawagana mulai terdengar keluar dari mulut Kafi, berbicara dalam dua suara sekaligus. Kalian tak bisa menutup gerbang. Aku telah melebur dalam daging pewaris. Aku tak butuh tubuh, cukup dengan jiwanya. Sayat menahan Kafi dengan membaca ayat-ayat khusus yang hanya diajarkan di kalangan para wali, namun tubuh Kafi sudah mulai retak. Seperti tanah kering, aku harus memisahkan darah dan rohnya sebelum Rawagana mengambil alih sepenuhnya, ucap Sayat. Tapi waktunya semakin sempit. Di malam Jumat Kliwon, dua warga desa menghilang tanpa jejak. Yang satu adalah penjaga masjid, dan satu lagi gadis penjual jamu yang tinggal di dekat makam. Yang ditemukan hanyalah baju mereka, tertancap di pohon pisang dan ditutupi lendir hitam pekat yang menantis ke tanah, merusak rumput yang dilewatinya. Sayat membawa sebuah kendi tanah dari pesantren tua, berisi air dari 7 mata air wali. Ia menyiramkan air itu ke tempat terakhir korban terlihat. Tiba-tiba tanah terbelah, dan muncul tangan-tangan kecil menggeliat keluar, mencoba menarik siapapun ke dalam. Suara dari dalam tanah berkata, tumbal telah ditelan, gerbang telah terbuka 70%. Mbah Sumario mulai panik. Jika malam Jumat Kliwon ini tidak dihentikan, Rawagana bisa menyeberang penuh ke dunia manusia. Ia memohon pada Sayat untuk mempercepat ritual penutupan, tapi Sayat menggeleng, aku masih butuh satu kunci lagi, benda yang dulu digunakan para wali untuk mengurung Rawagana. Kunci itu ternyata adalah sebuah tasbih dari gigi kerbau gaib, yang terakhir disimpan oleh Kiai Marzuki, sahabat ayah Sayat. Tapi kabarnya, Kiai Marzuki telah lama menghilang di sebuah pesantren yang sudah runtuh di dalam hutan. Sayat masuk ke hutan sendirian. Ia mengikuti petunjuk gaib menuju reruntuhan pesantren kuno milik Kiai Marzuki.
Kabarnya, pesantren itu tenggelam dalam tanah saat malam Maulid Nabi karena dihantam oleh kekuatan jin yang marah akibat kajian-kajian yang membuka rahasia kerajaan mereka. Di dalam reruntuhan yang sunyi, Sayyad menemukan menara kecil yang masih utuh. Ia masuk dan duduk bersila. Tak lama, terdengar langkah kaki, tapi tak ada siapapun. Bayangan hitam bergerak di langit-langit, lalu jatuh seperti lumpur ke lantai. Dari lumpur itu, muncul wajah Kiai Marzuki, tapi seperti terbakar dan penuh luka. Tasbih itu ada di dalam tubuhku. Ambillah sebelum aku dilahap sepenuhnya. Sayyad mengeluarkan sebilah pisau pusaka kecil dari balik jubahnya. Dengan doa pendek, ia menggores dada bayangan itu dan menarik keluar tasbih berwarna tulang pucat. Begitu tasbih menyentuh tanah, suara lolongan jin terdengar di seluruh hutan. Tanah bergetar, dan dari balik semak-semak muncul puluhan mata merah menyala. Sayyad lari keluar, dan saat tiba di perbatasan desa, ia disambut oleh Mbah Sumaryo dan Kafi yang sudah menunggu. Tasbih ini adalah gemboknya, kata Sayyad, tapi untuk menutup pintu, harus ada yang menjadi kunci terakhir. Sayyad dan para tetua mempersiapkan ritual penutupan gerbang. Sebuah lingkaran doa digambar menggunakan kapur dari gua suci, dengan Kafi di tengahnya. Sayyad membaca doa dalam 7 bahasa, Arab, Jawa kuno, Ibrani, Sunda, Persia, Kaldean, dan 1 bahasa yang tidak dikenal oleh manusia. Langit mendadak gelap, angin berputar di sekitar lingkaran, dan bumi terasa memanas. Dari dalam tanah muncul wajah-wajah yang menangis, para korban yang dijadikan tumbal sejak abad ke-15. Mereka semua berteriak, jangan biarkan dia masuk. Sayyad mencelupkan tasbih ke darah ayam hitam dan mulai membentuk segel baru. Kafi menjerit, tubuhnya melayang, dan dari dadanya keluar wajah Rawagana yang setengah jadi. Kalian pikir ritual ini cukup? Aku lahir dari pengkhianatan, bukan dari tubuh. Ia tertawa, dan badai petir menyambar desa. 1 rumah terbakar. Sayyad gemetar. Ia menyadari Rawagana tak butuh Kafi, tapi darah orang yang membuka segel pertama kali, dan itu bukan Kafi, itu adalah seseorang yang hidup dan selama ini bersembunyi. Di balik wajah yang dipercayai semua orang, Mbah Sumaryo ternyata bukan manusia biasa. Ia adalah adik kandung dari Raden Arga Permana, yang hidup ratusan tahun berkat perjanjian gaib. Ia pura-pura menjadi juru kunci untuk menjaga lokasi Rawagana. Padahal diam-diam ia mematahkan segel agar sang kakak bisa bangkit. Sayyad menodongkan keris ke arah Sumaryo. Berapa banyak yang kau korbankan demi darat, kalian tetap menguasai dunia ini? Sumaryo hanya tersenyum dan menjawab, darah leluhur tak bisa dihapus. Kau pikir para wali benar? Mereka memenjarakan darahku. Kini saatnya aku menebusnya. Sumaryo menjelma menjadi makhluk raksasa dengan kepala ular dan tubuh manusia. Ia memanggil pasukan jin dari dalam tanah. Desa Pageraji diguncang oleh perang. Dimensi orang-orang kerasukan, binatang mengamuk, dan bayi-bayi menangis tiada henti. Kafi yang tersisa sedikit kesadarannya, mengulurkan tangan dan berkata, kunci itu bukan aku, tapi dia, dan menunjuk Sumaryo yang tengah berubah. Saya tahu. Ia harus menyelesaikan segel dengan darah pengkhianat. Perang meletus, desa Pageraji tak ubahnya neraka terbuka. Jin-jin menyerbu dari berbagai penjuru, rumah terbakar, masjid retak, dan langit merah darah. Sayyad berdiri di tengah pusaran itu, membaca ayat-ayat langit yang bahkan jin pun takut mendengarnya. Dari langit turun api biru, tanda kekuatan wali agung yang hanya muncul saat rukun iman terancam. Namun api itu tak cukup. Sumaryo menyerap kekuatan jin untuk berubah ke bentuk terakhir. Sosok naga hitam bersayap kelelawar, berkepala 3. Sayyad menusukkan tasbih ke dada Kafi. Kafi menjerit, dan dari tubuhnya keluar cahaya putih yang membentuk perisai di atas desa. Tapi perisai itu mulai retak saat Rawagana muncul sepenuhnya dari dalam dimensi gelap. Segel tak cukup, harus ada pengorbanan, ucap Sayyad. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, tapi belum waktunya. Sayyad mencium tanah dan bersujud. Ia meminta izin pada langit untuk menyerahkan dirinya sebagai korban terakhir. Tapi Kafi menahan tangannya. Biar aku,
Aku bukan siapa-siapa, tapi jika darahku bisa menyelamatkan semua ini, maka ambillah. Dengan air mata, Sayat menusukkan keris ke dada Kavi sambil membaca doa pamungkas. Tanah bergetar, langit runtuh, Rawagana menjerit. Tubuh Sumario terbakar dari dalam, dan dimensi jin mulai retak kembali ke tempat asalnya. Pasukan jin terbakar oleh cahaya putih dari tubuh Kavi, satu demi satu meleleh seperti lilin. Rawagana berteriak, tak akan ada damai. Aku akan kembali. Tapi pintu tertutup rapat, menyisakan hanya satu bekas, bayangan hitam besar di tanah desa. Kavi meninggal dengan senyum. Tubuhnya lenyap tanpa bekas, hanya meninggalkan tasbih dari gigi kerbau dan segal tanah di dadanya. Rawagana hancur sepenuhnya, tidak dengan ledakan, tapi dengan kehampaan. Ia dikunci kembali ke alam jin, dan semua jembatan antara dunia manusia dan jin ditutup. Desa Pageraji sunyi, bekas luka masih ada, tapi tak ada lagi suara malam. Sayat menghilang. Konon, ia berjalan ke barat, tanpa pamit, membawa kitab dan segar. Ia tak ingin disanjung. Bila malam kembali menggigil, aku akan datang lagi, katanya sebelum pergi. Masyarakat membangun tugu sederhana dari batu dengan simbol tasbih dan cap tangan Kavi. Tak ada yang berani mendekat, tapi setiap malam Jumat Kliwon, terdengar doa dari dalam batu itu. Raja Jin Jawa telah hancur, tapi dunia ini tidak pernah benar-benar aman, karena selama masih ada manusia yang menyimpan dendam, pintu itu akan terus berderak dari balik kegelapan.